Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah lepas dari bilisan hati batiniyah untuk selalu memuja dan memuji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umatnya diakui sebagai hambanya maupun diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti. Jadi bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bertemu bertatap muka melalui media. Yang saya harapkan semoga kalian para saudara-saudara dimanapun di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam keadaan sehat lahir dan batin, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi untuk semua para saudaraku di media, pada malam hari ini pukul sekitar jam 11 acara malam ini telah selesai perkara urusan melayani para dayoh ataupun para pasien yang punya hajat. Yang kedua, sudah berdoa bersama, mengaji bersama, yang dimana sudah memang aktivitas kita setiap malam, kegiatan rutin di Yayasan Pondok Pesantren Syafaat. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang diterapkan kepada saudara-saudara di media maupun para santri-santri yang ada di tempat ini. Dan untuk menindaklanjuti sebelum pukul 12, ya, ini masih jam 11. Jadi saya mau olahraga batin ceritanya. Olahraga batin, dan mungkin sudah lama tidak pernah bolang ataupun tidak melakukan perjalanan astral ataupun melalui perjalanan dunia spiritual, dikarenakan memang saya mengurangi aktivitas tersebut, ya, lebih mementingkan kewajiban saya mengajar, lebih mementingkan untuk urusan perkara-perkara yang jelas, maksudnya tugas-tugas yang sudah jelas dalam urusan dunia kita. Sedangkan masalah keadaan alam, kondisi yang memang tidak memungkinkan dikarenakan setiap hari itu musim hujan, angin lebat, kencang dan sebagainya. Baru hari tadi intinya kagak hujan. Jadi kalau untuk melihat lokasi, ya tidak begitu becek karena memang nggak hujan ya sehari ini. Dari kemarin-kemarin hujan terus, dan mungkin ada suatu hal-hal yang akan saya lakukan di luar Lampung, mungkin di kota saudara, di pulau Jawa ataupun dimanapun, untuk melanjutkan aktivitas perjalanan hunting, perburuan cindramata, perburuan pusaka, dan lain-lainnya. Lalu pada malam hari ini karena saya punya hajat, ya, hajat saya ini dengan tujuan mau olahraga batin, mau menarik sebuah cindramata, yang cindramata tersebut saya akan hadiahkan untuk saudara kita, bapaknya yang kerja di sini sebagai tukang bangunan. Jadi mau ngasih cindramata dengan tujuan, ya kan, sebagai tanda, ya, sebagai tanda
urusan hati saya melalui media tersebut. Ya, intinya juga dari apapun setelah nanti saya dapatkan tuh benda, apapun bentuk wujudnya, yang kita nilai, yang kita lihat bukan masalah fisik, mau itu bagus maupun kagak. Yang saya intikan adalah tuah sejarah maupun storynya. Jadi kalau saudara para penonton, para penyimak itu mau dikatakan itu acara yang settingan, penipuan, acara A, B, C, itu terserah, ya kan begitu. Dianggap itu hiburan, ya silahkan. Dianggap dikatakan real, ya terserah. Karena di sini saya tidak tidak mengajak saudara yakin. Yang saya harapkan adalah yakinkan dulu diri saudara, sebagaimana Allah telah menciptakan sesuatu di dalam tubuh kita. Maka di saat kita menjalankan hidup di dunia ini, kebanyakan orang tersesat dalam langkahnya dikarenakan kurangnya pemahaman, kurangnya dasar, di mana dia ingin memahami sesuatu tapi tidak punya dasar. Dia ingin mempelajari sesuatu tapi tidak punya ilmu. Dia mau mengatakan ataupun saudari mengatakan itu yang tadi katakan settingan, saudara mengatakan settingan dari mana, kan begitu. Dari si A dan si B dan seterusnya. Ya kalau masalah settingan ya ngapain juga capek-capek, itu bahasanya yang pertama itu capek-capek, ngapain, lebih baik istirahat. Yang kedua kali penipuan apa? Apakah saudara merasa tertipu? Dalam arti apakah merasa saudara dirugikan? Tidak. Saya menggunakan media saya, menggunakan kamera saya, pakai tenaga saya, pikiran saya, keringat saya, semuanya saya berkorban urusan materi maupun secara imateri. Dan benda tersebut yang selama ini ditarik, dihadirkan pun toh masih ada di dalam museum, masih disejarahkan. Makanya saudara datanglah ke Lampung, datanglah ke tempat ini biar tahu koleksi dari babat zaman saya masih labil, masih umur 15 tahun sampai saya sekarang. Jadi benda-benda tersebut tidak hanya datang ataupun saya dapatkan dari tahun-tahun kemarin. Dari zaman saya masih muda, masih umur 15 tahun, pusaka saya pun banyak. Jadi kalau benda-benda saya tetap kembali kepada niat, memang saya akan museumkan. Jadi singkat cerita, karena memang di media itu terbatas, kita nggak bisa ngobrol panjang, banyak lebar untuk membahas perkara ini ya. Intinya mau itu baik maupun kagak, semua manusia punya individu pandangan masing-masing. Di sini saya tidak memaksa saudara harus nonton ataupun kagak. Yang jelas saya harapkan setiap apa yang dilihat mbok iyo disimak dengan baik, dipahami, bukan masalah wahnya, bukan masalah ekstrimnya, tapi hikmah dari apa yang saudara lihat ataupun apa yang saudara simak selama mengikuti perjalanan saya di media. Jadi biarlah para saudara-saudara yang lain membuat sebuah acara, syuting, membuat konten, membuat vlog ya dengan keterampilan masing-masing. Yang mau membuat acara settingan kah, membuat acara ngelabrak dukun kah, ya monggo, silakan. Yang penting ingat, saya tidak mau menonton dan saya tidak mau ikut-ikut orang, karena saya sudah menyampaikan hadirnya saya di media karena sebuah inovasi, bukan karena ingin ikut-ikut ya. Sedangkan saya terjun dalam dunia seperti itu sudah lama. Kalau masalah keliling Pulau Jawa sudah sering kali keliling Pulau Jawa. Jadi kalau masalah urusan dunia spiritual, banyak orang punya penilaian masing-masing ya. Jangan karena masalah A, B, C, D terlalu ribet. Nah, ribet dalam kehidupan hanya ngurusin orang saja. Kita juga masih banyak yang harus kita urusin, gitu ya. Jadi kalau saudara
mengatakan acara ini settingan, ya silakan, nggak jadi masalah. Yang penting saudara mengatakan itu settingan, saudara punya bukti yang kuat, dasar yang mantap, pemahaman yang jelas. Jangan hanya melihat luarnya saja, casingnya saja. Jadi saya menyampaikan hal ini, saya sangat-sangat berduka. Yang kedua kali sedih melihat bangsa anak muda, ya Allah ya Karim, kehilangan akalnya nggak digunakan, otaknya salah kaprah dalam menyaring sesuatu, dalam menangkap sebuah data, mudah kemakan hoax, kemakan berita yang gak jelas sumbernya, ya. Jadi orang menonton di media, lihat kajian, tausiah, kiai, ulama, habaib, yaitu hanya sebatas menambah wawasan. Selebihnya kita mau belajar agama ya harus datang nemui ulama tersebut, datanglah ke tempat guru, kita belajar secara langsung. Karena kita tidak belajar secara langsung, saudara itu kan ngajinya masih mentah. Pingin matang ya dilihatui, siap ujiannya, siap cobaannya. Kalau sudah melewati, ketemu intisari kemarifatannya, rahasia yang Allah datangkan, bil hikmah lah terjadi. Ujian kita lewati, dapat hikmahnya. Anakku sakit, istriku sakit, hikmahnya begini, hikmahnya begitu, begitu. Jadi saya nggak bisa banyak-banyak. Kalau saudara mau ketemu, ngobrol, sawung sinawung, ataupun belajar asa-asi asu, saling membina, saling menuntun, ya, saling menyempurnakan, ya ayo monggo, sarang-sarang bareng-bareng belajar. Nggak ada yang pinter, nggak ada yang pinter, kagak ada yang bodoh, rata semua di mata Allah. Perbedaannya takwa dan iman, ataupun iman. Saya akan suruh sini, apa Mas mau kok? Ya. Mumpung masih di sini. Besok kan kalau dari Jakarta dah nggak ada waktu saya gembleng. Belajar
belajar yang namanya merasakan energi dulu, energi alam. Energi itu banyak variasi ya. Karakter wataknya beda-beda, enggak semua energi itu sama ya. Jadi saya jelaskan berkali-kali. Kamu bisa lihat alam depan ya. Sekarang tanganmu gini dan menggunakan tapak cakra. Di sini banyak saraf, banyak arti. Saya akan buka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hodam warahmatullahi wabarakatuh. Rijal, tunjukkan eksistensi kamu. Yaumul gaib hadir. Kalau sampean merasakan, ya silakan diceritakan. Kalau nggak merasakan, ya nggak jadi masalah. Namanya orang masih belajar, mengolah rasa, mengolah kepekaan, dan mengolah cipta. Menciptakan rasa melalui pikiran, melalui hati, batiniah, dan lain-lainnya. Kalau sampai merasakan ada suatu gesekan, merasa sesuatu yang berhembus, sesuatu tarikan, tekanan, apapun ya diceritakan biar penonton itu paham. Ya, ada gesekan, getaran-getaran menarik. Ya, semacam semutan itu rasanya. Ya, seperti itu. Ada kayak listrik teratat iya, gitu ya. Iya betul. Terus sampai coba berdoa kepada Allah di dalam hati saja, meminta agar aku bisa merasakan segala apa yang kau ciptakan dalam dunia yang gaib. Hati juga sambil berdoa, terus berzikir agar langkah kita itu tidak dilalaikan dengan sesuatu yang akan menghalang-halangi perjalanan kita. Jadi Mas Harmoko datang kemarin bersama Mas Robi dari Tangerang, Bintaro. Nanti mumpung masih main, ini murid saya. Ya dia cuma ketemu saya berapa kali, singkat cerita, ini silaturahim. Jadi mumpung belum pulang, biar dia beradaptasi, berinteraksi dengan sesuatu alam yang ada di area sekitar. Kalau hati sampean minta digerakkan, hatinya mau melangkah kek, mau maju, mau kemana terserah. Ini namanya orang yang merasakan kan sampean, ya kan? Namanya orang kan berbeda-beda. Setiap apa yang dilakukan beda-beda. Dalam interaksi seperti ini kan beda-beda. Mas Robi boleh satu orang Mas? Oh, siap. Yang lama membuat acara itu kan kayak gini-gini. Dibuat cepet ya bisa, tapi yo tontonannya cepet rampung. Ya makin kenceng tarikannya, makin kayak itu getaran semutan itu. Nah, makin kenceng gitu. Sampean maunya di situ aja. Apa ada hati yang tergerak mau maju kah? Ada undangan hati mau maju, mau kemana, mau melangkah, terserah. Semua itu kembali kepada hati masing-masing. Mas Robi gimana? Boleh
coba tangannya. Ya, ini Mas Robi udah langsung cepat mancingnya, cepat peka dia. Apa Mas Robi? Ya, ada yang mau saya tarik. Getaran Getaran itu mendorong sampean apa menarik? mendorong. Mendorong sampean ke belakang. Nah, mungkin ini kalau nggak dikendalikan oleh jiwa sampean sendiri, mungkin agak mundur, sampean bisa Iya, kepental. bisa geblak jatuh. Nyemplung kali. Rasanya gimana? Ya, getarannya dut masuk. Ya nggak berat sebenarnya, nggak begitu berat, cuma Lumayan. lumayan lah. Lumayan. Gitu, lumayan sebenarnya. Oh ya, sampai ke kamera. Oh ya, getarannya tidak begitu besar. Apa ya? Sebenarnya sih biasa lah gitu, dudutannya gitu kan. Udah pikir jalan, jadi banyak gangguan. Sebenarnya ada dari apa sisi kanan dan kiri sepertinya. Nanti sabar. Ada iklan, ada warga mau lewat. Ada dari sana. Hah? Posisinya berpindah-pindah ini sebenarnya. Berpindah-pindah. Ya kalau diceritakan nanti saya lepaskan aja dulu. Kalau ngikuti gelombang gaib banyak. Iya, betul. Jangan tertipu. Maksudnya di sini banyak gelombang loh. Benar. Banyak energi yang bersaut-sautan itu kan. Sampai sendiri sebagai manusia harus bisa menyaring. Contoh begini. Kita masuk ke sebuah mall, ke sebuah pasar, kita mau beli baju, orang jualan baju banyak. Ya kan? Tapi yang pantas ya kan, dimana kita harus membelinya yang layak, dimana hati itu kan digerakkan oleh Allah. Kamu beli sana, intinya rezeki kan udah diatur, ya kan? Orang jualan di sana banyak. Contoh, ini dekat kita ada, gitu. Kenapa kita beli pakaian agak jauh? Nah begitu. Betul. Terus posisi saat ini saya merasakan panas apa kagak? Untuk panas tidak. Enggak. Saya akan bukakan, saya maju. Langsung aja lah ya, daripada lama. Habiskan waktu durasi. Ayo Pak, yang punya cincin. Ada cincin ini. Ini ada cincin. Saya mau maju. Tak kira siapa tahu dapat keris, dapat tombak gitu. Ada cincin. Ini ada jawara, pendekar. Sini sama maju. Jadi untuk jin ada yang datang. Padahal saya belum buka gerbangnya. Saya itu mau menghadirkan sesuatu, yaitu membuka gerbang gaibnya dulu. Saya undang ritual dulu, tapi kan menyita waktu yang amat panjang perjalanan saya. Jadi karena ini acara yang tidak begitu ritual besar-besaran, wah, saya anggap ini adalah intermezzo untuk olahraga batin, olahraga malam. Jadi ada sosok pendekar dari sana. Ini dari pribumi, pendekar dari pribumi. Ada orang Lampung. Nah, di sana Pak, itu ada satu wujud. Bapaknya juga merasakan. Bapaknya sih peka. Cuma sang rendah hatinya bapak ini luar biasa. Ya Pak, Bapak boleh sedikit berinteraksi sebentar.
fokus dengan satu titik, yaitu ada di depan sono. Dia berbadan besar, tegap, dia tidak mengenakan pakaian. Kalaupun mengenakan pakaian itu hanya sehelai rompi yang terbuka karena dada yang begitu lebar, rompinya yang tidak mencukupi menutupi dadanya. Dan dia yang memang mau ngasih sesuatu, memang orang ini, jin ini sudah ngincim sampean. Sebelum itu dalam bahasa ngincim itu sudah mengintai, mengikuti jejak beliau gitu loh. Padahal ini kan sudah tujuan saya mau menghadirkan sesuatu yang mungkin dari apa yang saya lihat ini kan. Contoh, saya mau beli bakso malah dapat somai. Nah gitu. Memang apa yang kita rencanakan belum tentu rencana Allah sama dengan apa yang kita rencanakan. Apa yang kita harap baik belum tentu itu baik di mata Allah. Bapaknya bisa konsentrasi situ, fokus. Sampean olah rasa sampean, olah batin sampean untuk berinteraksi dengan sesuatu, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Pakai suara hati, maka mereka akan merasakan dengan apa yang diucapkan oleh hati sampean. Mana kanvas? Allah. Apa yang saya merasakan, Pak? Masih jauh. Hah? Masih jauh. Masih jauh. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman-teman, otomoro, gaib, saat rijat, tunjukkan sesuatu. Kehadiran kalian, wujudkan kalian. Ya, mulu gaib. Saya boleh dekat, Pak? Hah? Mulai. Boleh mendekat? Ya. Sir. Allah. Zatullah, sifatullah, wujudullah. Ada cahaya yang mercik pecah keluar sampai ke atas. Warnanya kuning. Sebelah kiri itu ada suatu cahaya yang energinya sangat tidak baik. Itu warnanya merah kehitaman, pekat sekali.
Itu dengan tujuan dia ingin mengacau acara yang akan kita lakukan dalam proses penarikan ini. Bapaknya ngelihat apa? Cahaya. Cahaya belah mana? Warnanya apa? Kuning. Kuning, sama yang saya lihat ya. Iya. Oke, saya akan terapkan bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, ya Pak, istighfar. Enggak usah ngeblong, ngebleng. Ya. Coba. Saya harus maju. Allah. Lama enggak olahraga? Enggak usah. Panas sekali. Mana ini? Ayo. Taruh situ. Sini Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Barakallah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Airnya sedikit buat oles-oles, buat nggak kena sawan. Ini tambahin. Sedikit ini. Kasih kan, biar nggak kena sawan. Tambahin lagi ya. Ya, untuk saudara semua seumat Nabi Muhammadin SAW, saya Al-Fakir tidak bisa mengatakan banyak. Moga-moga bisa sedikit ini menambah wawasan. Terkhusus saya berharap ini bisa membangun kepribadian kita, jiwa spiritual kita untuk semakin dekat dengan Allah. Kunci dekatnya kita adalah selalu memohon ampun pada Allah, yaitu dengan istighfar. Satu kalimat istighfar akan menghapus dosamu sebanyak 70 tahun, hingga ulama mengatakan ada sampai 100 tahun. Itu hitungan kelak di akhirat. Jadi istighfar itu bagaikan sabun. Dikala pakaian kita kotor, kita pasti akan membersihkannya dengan sabun ataupun dengan hal yang memang membersihkan kotoran tersebut, yaitu dengan istighfar. Diperumpamakan bagaikan sabun. Lalu kedua adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli Muhammadin Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas 7 kali sholawat, hingga para malaikat dan sebagainya. Begitu mulianya seorang manusia yang mau bersolawat kepada Nabi maupun kepada Allah. Sebelum Rasulullah SAW bersolawat, Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Yang kedua, di mana tadi masalah solawat itu adalah bahasa parfumnya. Satu kita duduk, dari satu kita duduk, saat ini kita duduk ataupun saya berdiri dengan bapaknya, saya bersolawat kepada Nabi 1 kali. Lalu saya melangkah, maka tubuhnya, badaniahnya akan harum seperti minyak kasturi. Tetapi jika manusia itu tidak bersolawat kepada Nabi 1 kali setiap kita melangkah, maka badannya bau seperti bangkai. Subhanallah min dzalik. Maka yang terakhir, segala hal apapun itu bisa dikatakan tadi saya sampaikan adalah olahraga batin saya, olahraga fisik saya, terkhusus urusan jiwa saya. Mau dipetik maupun gagah, mau suka ataupun gagah, itu kembali kepada individu masing-masing. Dan alhamdulillah kegiatan malam ini sudah lancar, nggak ada suatu halangan hambatan apapun. Dan mungkin saudara tanya, apa yang saya dapatkan itu adalah sebuah cindera mata berbentuk batu, dan batu itu namanya kecubung wulung. Kecubung wulung digunakan memang dalam sejarah itu para pendekar-pendekar, jawara-jawara di kerajaan maupun yang ada kalangan para bangsawan maupun di kalangan Jinampar. Tetapi pembahasan masalah cindera mata, semua yang menciptakan manusia melebur ke alam gaib, mewujud lagi ke dunia nyata, seperti lebur dalam proses manusia yang sudah mengagemi atau menguri-nguri benda, lalu orang tersebut tidak mau merawatnya, lalu dibuang ke lautan. Lalu benda itu bisa melebur ke alam gaib seperti apa? Seperti halnya terjadi tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Dan itu adalah suatu gambaran dari benda masuk ke alam gaib, karena ada suatu dimensi, ada sesuatu jin yang sangat suka dengan namanya perhiasan ataupun cindera mata. Makanya seorang wanita kalau sudah menatap, melihat tentang perkara berlian, diamond, emas, perak, dan lain sebagainya, pasti mereka akan takjub, kagum dengan perhiasan tersebut. Setelah dia takjub, dia akan lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jin tentunya sangat cerdas seperti yang dilakukan oleh mereka. Kita harus benar-benar menjaga mindset kita agar kita tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kita melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
maka Allah akan menjaga kita, melindungi kita dari setiap langkah kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya singkat saja, karena sudah malam, saya juga sudah lelah karena tadi pagi menyembelih kambing untuk kita makan bersama-sama, tasyakuran, dan sampai saya mengolah kambing tersebut sampai masak tuntas selesai. Siang tadi istirahat cuma sebentar, lalu ngobrol-ngobrol ringan, lalu habis maghrib menuju isya saya mulai aktivitas kegiatan juga mengajar dan sebagainya, lalu saya sambung dengan melakukan olahraga batin. Dan alhamdulillah benda ini saya kasihkan kepada bapaknya selaku keluarga saya ataupun selaku seorang hamba yang membantu pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Syafaat pembangunan yang kedua. Dan tentunya pembangunan ini digunakan untuk para anak yatim piatu ataupun anak-anak fakir, orang-orang yang tidak punya orang tua yang sudah meninggal dunia, atau seorang duafa, seorang nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah tidak punya tinggal. Insya Allah kalau Allah kasih izin, orang-orang tersebut akan saya bawa ke tempat tersebut yang akan saya rawat, saya akan jaga mereka sebagaimana dia adalah keluarga saya, ibu saya. Jadi bantu saya untuk terus berdakwah, dengan kuncinya adalah terus doakan saya agar saya terus. Saudara sapre atau kakak, saya kembalikan kepada saudara masing-masing. Jadi benda ini sampai nyaman apa kagak? Nyaman. Nyaman ya. Orang kalau kagak nyaman pasti dia gelisah. Dan untuk masalah jin sudah saya buang. Jadi benda ini meningkatkan sisa yang positif, energi yang positif. Kalau masalah kecubung, tentu kalau membahas secara kefadilahan memang untuk pagar, untuk pagar badan, untuk tolak balak, dan untuk lebihnya itu saya sirkan, saya rahasiakan. Karena di sini bukan perkara masalah kita menjimati sesuatu, ya. Jimat kita adalah iman, jimat kita adalah ketahuan kita sama Allah, jimat kita adalah sedekah. Dengan sedekah itu kita terhindar dari sihir, bala, musibah, fitnah dan sebagainya. Jadi media adalah sarana, mau baik ataupun gagah bukan dari bendanya, tapi dari hati manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akan dibentuk gambar dari sosok yang datang yang dilihat oleh bapaknya tadi. Ya kita santai dulu bentar. Iya. Masih kekeringat. Itu kipas angin kena gempa bumi. Kayaknya jatuh ataupun memang dilepas. Sampai kayak gini. Nah. Kok bisa jatuh? Saya dari pertama melihat sosok gambar ini, terutama perutnya dulu, yang kelihatan. Muncul perut dari perut dulu. Dari perut dulu, yang kelihatan. Terus keduanya dia setengah mendorong dengan tangan kanan. Itu tadi. Terus
yang terakhir yang lebih saya kaget, kelihatan apa namanya, sinar dari jidat. Itulah di situ yang paling saya jadi mantul ke saya pun juga saya agak pusing juga. Ya, Bahkan dorongannya, getarannya memang lebih keras dari ini. Itulah yang saya sampaikan, tapi rupanya sama dengan saya lihat tadi. Tadi yang keluar cahaya itu pecah itu ini. Yang bagian mana? Bagian kepala mahkota. Ini Di kudungnya itu. Iya. Terus di sana posisi benda mau ditarik, Bapak ngerasain getaran juga. Getar juga waktu Pak Ustadz itu langsung nyene, saya langsung Madep. getar langsung kayak ada dorongan. Apa ini udah kena bangga, saya soalnya nggak ngeliat. Sesak nafas. Maksudnya berat tegang mau tua tuh kan. Horor mulu sih. Maksudnya gak tegang menonton. Ya. Itu ada ceritanya itu. Iya. Cuman dapat enggaknya saya nggak ngeliat waktu itu. Cuman getarannya aja kuat bener ke badan saya sambil kayak didorong. Sempat ngerasain sesek gak sih belah sini, Pak? Tadi saya rasakan agak sesek gitu. Karena saya di belakang sampean, apa yang dirasakan saya pun merasakan. Ya, itulah ceritanya yang saya rasakan dan saya tahu memang inilah wajahnya semacam ini, perutnya pun semacam ini. Iya. Ya udah itulah. Thank you.